Ratusan pemilih Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu 28 Januari 2024. Mereka menyalurkan hak pilihnya dalam acara simulasi, pemungutan, dan penghitungan suara pemilu serentak yang akan digelar di Komisi Pemilihan Umum atau KPU di kawasan wisata tersebut. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur, Izzy Hartono. Silakan rekan Izzy Hartono. Baik, rekan Nina, dapat kami laporkan ratusan warga desa Plekok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo mendatangi tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dalam acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Situbondo. Tak hanya itu, dalam acara sosialisasi tersebut, pihak KPU juga melibatkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang nantinya bertugas di TPS tersebut. Dalam acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak itu diawali dengan merangkai yang dilakukan oleh KPPS, yakni membuka kotak suara dan memastikan kelengkapan surat suara dan peralatan lain yang digunakan di TPS dalam pemilihan dan pemungutan suara tersebut. Selain itu, petugas KPPS juga menjelaskan tentang terkait dengan surat suara yang sah dan tidaknya kepada masyarakat yang telah hadir di TPS tersebut. Setelah itu, petugas mulai memanggil para pemilih yang telah hadir di TPS dan mendatangi petugas KPS dengan menunjukkan surat undangan yang telah diserahkan oleh petugas KPPS untuk dilakukan verifikasi, dan setelah itu mereka duduk di TPS tersebut. Dalam proses simulasi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB diikuti oleh PPK, PPS, dan perwakilan petugas KPPS di seluruh TPS yang ada di Desa Bletok, Kecamatan Bungatan itu. Ketua KPU Situbondo menyatakan bahwasanya pihaknya berharap dari simulasi ini agar penguatan yang dilakukan melalui BINTEK selama ini eh, bisa mereka lakukan hanya berbekal teori dan berbasis materi. Maka dengan simulasi secara langsung berbasis pemilih real ini, maka KPPS bisa tahu posisi dan tugasnya selama menjalankan tugasnya di TPS. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2004 mendatang, KPPS sudah menguasai materi dan di lapangan. Untuk itu, diharapkan dengan simulasi berbasis real ini, KPPS tidak lagi kesulitan dalam menjalankan tugasnya nanti. Saat ditanya terkait dengan proses penghitungan yang tidak transparan tanpa kecurangan, Komisioner KPU ini mengatakan paradigma dan pemikiran teman-teman partai politik terkait dengan kecurangan yang masih ada di TPS, KPU menepis semua tudingan itu. Bahkan dengan sosialisasi simulasi yang digelar pada hari ini, mereka memastikan bahwasanya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh teman-teman KPPS. Tak hanya itu, Ketua Bawaslu juga menyoroti terkait dengan simulasi yang digelar oleh KPU Situbondo, karena di dalam simulasi tersebut masih belum utuh karena pihak KPU tidak menyediakan alat braille bagi pemilih tunanetra. Untuk itu, pihak Bawaslu meminta agar bisa memaksimalkan lagi agar semua pemilih bisa terlayani dengan baik. Demikian rekan Nina, kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Izzy Hartono. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Situbondo, Marwoto, dan Ketua Bawaslu Situbondo, Ahmad Farid Ma'ruf.
Simulasi hari ini yang diharapkan oleh kita adalah penguatan dari BIMTEK yang telah dilakukan oleh KPPS. Mereka kan hanya berbasis teori, berbasis materi. Hari ini kita berbasis kegiatan real, sehingga KPPS itu benar-benar tahu posisinya di mana bertugas. Sehingga pelaksanaan di tanggal 14 Februari 2024, KPPS itu sudah menguasai materi, menguasai lapangan. Itu harapan kita. Tadi Pak Ketua memastikan bahwa ini berjalan transparan tanpa kecurangan itu. Ya. Dilakukannya simulasi ini. Simulasi ini Petugas KPPS langsung menulis ke salinan simulasi pada surat suara yang diterima itu di kolom 2 data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2%. Bagaimana mekanisme, prosedur, dan tata cara pemilihan Ini berlaku untuk semua seharusnya jenis pemilihan. diselenggarakan. Cuma mestinya simulasi ini menjadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.